Josquin ini. Mohon izin bagi teman-teman yang belum kenal dengan Bapak Josquin ini, saya akan memberikan sedikit gambaran. Beliau ini adalah seorang pakar sastra dan budaya Jawa yang saat ini sedang berdomisili di Australia meskipun beliau lahir di Selandia Baru. Beliau ini merupakan dosen senior di Australian National University di Canberra. Selain menggeluti sastra dan budaya Jawa, beliau juga meneliti tentang perkembangan agama Katolik di Timor Leste dan sekarang ini beliau sedang banyak menulis terutama The Saint Benedict of Jawa itu dan beberapa artikel lain tentang tradisi masyarakat Jawa berziarah di kuburan suci atau Wali Songo. Perlu teman-teman ketahui bahwa beliau ini, Bopo Josquin, terkenal sekali karena penelitiannya mengenai novel dalam bahasa Jawa, penelitian yang telah diterbitkan itu salah satunya berjudul The Novel in Javanese yang terbit tahun 1992. Dan bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul novel berbahasa Jawa terbit tahun 1995. Dan beliau juga sering berkunjung ke Indonesia. Tahun ini saja sudah 3 kali seperti disampaikan barusan. Dan beliau ini tertarik dengan sastra Indonesia sejak lama. Bahkan setahu saya beliau ini insya Allah menikah dengan seseorang dari Banyumas, Pak. Insya Allah kalau nggak salah ya, dari Banyumas, Jawa Tengah. Dan beliau ini juga selain mempelajari sastra Jawa dan budaya Jawa, beliau juga menulis beberapa karya tentang novelis Montego Boucher. Mungkin teman-teman yang generasi kayak saya ini yang tahun 90-an masih sekolah di SMA, kita kenal ada penyanyi terkenal namanya Nika Ardila. Dan ternyata beliau, Pak Josquin, termasuk kayaknya penggemar Nika Ardila. Sampai kemudian ada satu artikel, beliau menulis artikel tentang Nika Ardila, eh, judulnya, sebentar, tentang tentang Nika Ardila, bagaimana Nika Ardila ini, bentar. Bagaimana beliau sekarang fenomena setiap tanggal apa namanya di bulan Desember itu orang berkunjung ke makam Nika Ardila dan sekarang Nika Ardila sudah kayak menjadi sosok yang banyak dikunjungi banyak orang karena ada pergeseran menjadi setengah sen bagaimana umumnya Nika Ardila penyanyi yang dulu pernah tren tahun 92-an sekarang hampir mendekati seperti koyok semacam terhormati seperti wali. Terima kasih Pak Josquin yang telah memberikan perspektif baru tentang banyak hal tentang Jawa, terutama tentang yang paling baru tentang ziarah ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau dan insya Allah nanti kami akan banyak belajar banyak hal tentang sastra Jawa dan kemudian tentang ziarah ini. Ada satu hal penting yang kemudian saya rasa penting untuk kita bisa pelajari banyak dari Pak Josquin ini. Beliau pernah menulis satu artikel di Penyebar Semangat, majalah yang dulu Bapak saya langgan dan saya baca dari sejak kecil. Beliau menulis tahun 2008 di majalah Penyebar Semangat berbahasa Jawa
Ono coroko kacecer adoh apa mau ngaso. Nah, itu menarik. Bahkan hampir semuanya berbahasa Jawa ini. Wiwit dek sepisanan metu 75 tahun kepungkur penyebar semangat kepacak mawa aksara Latin atau aksara Rumi. Ewa semono penyebar semangat tetap dadi salah sijine pengayom sing tansah ngudi lestarine aksara Jawa ana caraka. Sapa wae sing kepingin pinter maca ana caraka bisa ngasah kepinterane ana ing lembaran penyebar semangat. Luar biasa Pak Queen. Saya senang dan mudah-mudahan nanti eh, tidak bosan-bosan Bapak Jos Queen akan terus berbagi banyak hal dengan kami dan saya jadi ingat betul ketika membaca tulisan panjenengan di Penyebar Semangat itu bagaimana penulis-penulis Jawa dulu yang saya kenal seperti Asmaraman siapa itu dan kemudian banyak hal penulis Jawa yang saya baca sejak kecil itu jadi teringat kembali. Terima kasih Pak Josquin dan insya Allah ini menjadi satu hal penting untuk kami dan kami berharap nanti Pak Josquin panjang umur, sehat walafiat dan akan bisa mudah-mudahan bisa mengunjungi kami dan kami akan banyak belajar dari Bapak Josquin. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga kepada Bapak Saifuddin Zuri yang berkenan untuk nanti menjadi salah satu pembanding yang akan bercerita tentang ziarah. Beliau disertasinya tentang Wali Pitu dan itu menarik. Dan saya kira ini satu hal yang penting, dua pakar ahli kubur bertemu di satu forum. Sekali lagi, terima kasih Pak Jos Queen atas seluruh waktu dan ilmunya. Dan kami dengan senang hati akan menyimak dan belajar banyak dari Bapak Jos Queen. Demikian mewakili teman-teman dan seluruh fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah. Sekali lagi, ini suatu momen yang luar biasa untuk kami semua. Dan sekali lagi terakhir, tidak lupa kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Jos Queen dan Bapak Saifuddin Suri. Demikian, eh, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan yang sudah berkenan untuk memberikan opening speech. Langsung saja forum selanjutnya saya berikan kepada Mas Dr. Rizko Ahmadi yang akan memandu sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo Mas. Terima kasih Mas Saiful. Waktu kita kira-kira kesepakatan 1,5 hingga 2 jam ke depan. Saya akan memulai diskusi ini, tapi sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sugeng Sonten Prof. Queen di Canberra. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami untuk mendiskusikan topik yang sebetulnya ini sudah kita rancang cukup lama. Acara ini merupakan bagian dari pengembangan wawasan akademik, khususnya pada program studi sejarah peradaban Islam. Topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membacakan biografi Prof. Queen. Pak Ahmad Rizwan Hamami sudah menyampaikan sangat detail sekali dan Prof. Queen cukup populer dan salah satu buku yang populer yang sedang akan diantaranya kita bahas di kesempatan kali ini adalah Berandal Tanah Jawa. Saya memulai diskusi ini dengan beberapa catatan yang sudah saya persiapkan, beberapa hal diantaranya ketika topik yang diusulkan Prof. Queen adalah menuju teologi ziarah lokal. Membaca buku Prof. Queen, khususnya yang Berandal Tanah Jawa itu, ada kesan yang saya peroleh diantaranya adalah apa yang dituliskan oleh beliau sangat detail sekali dan menggambarkan bagaimana pemerolehan data pada saat penelusuran di lapangan terkait dengan fenomena ziarah ini cukup sangat detail dan saya sangat jadi kayak begini, meneliti yang sangat detail dan bahkan kita tidak pernah aware sehingga
apa yang dituliskan oleh beliau menginspirasi dan sangat sangat menarik sekali. Maka buku ini mendapatkan penghargaan begitu Prof Din, di Canberra. Jika mengacu rasa teologi menuju teologi ziarah lokal, itu saya teringat beberapa catatan beliau dari bacaan yang di-share kemarin dan dari buku yang saya baca. Di antaranya adalah ada kesan bahwa tradisi yang ada di pinggiran, katakanlah unofficial tradition ini, atau di tradisi pinggiran di masyarakat kita, salah satunya adalah di Nusantara. Ziarah ini barangkali akan menjelma menjadi satu produk, bahkan kalau Pak Bin menyebutnya ilmu kalam populer. Kalam populer. Kalam populer. Jadi kalau kita tahu kalam ini kan sangat teologis sekali. Ya, sehingga barangkali dengan ekspresi praktik-praktik masyarakat, khususnya berkaitan dengan ziarah dan lain sebagainya, ini akan melahirkan teologi baru yang oleh Pak Kin beliau mengatakan, kenapa saya sebut buku saya itu berandal, karena ada banyak berandal di tanah Jawa ini, tapi berandal dalam konotasi yang positif, bukan berandal dalam arti yang negatif, tapi berandalnya adalah katakanlah unorthodox religious practices. Ada di luar ortodoksi Islam, atau ada praktik-praktik yang sebetulnya kita sangat dekat dengan itu. Dan terkadang kita seolah-olah tidak tahu, padahal itu menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, semakin menarik sekali ketika Pak Josquin dalam bukunya mengelaborasi detail dari hampir seluruh Jawa, dan kita disuguhkan dengan berbagai data-data yang menarik, dan barangkali ini akan menguatkan beberapa argumen-argumen para antropolog atau para pengkaji Islam, khususnya Islam yang ada di wilayah-wilayah pinggiran, katakanlah yang unofficial tadi, ataupun di Nusantara, dan ini akan menjadi wawasan baru. Khususnya bagi saya lah, saya ini kan basically bukan seorang yang pengkaji dunia ini, tapi saya materi kurang lebih 30 hingga 45 menit ke depan. Nanti berikutnya akan ada tanggapan dari discussion dari Mas Saifuddin Zuhri, dan mungkin ada tanggapan balik dari Prof Bin. Baru setelahnya nanti akan kami buka untuk audien untuk memberi tanggapan atau pertanyaan dan respon. Waktu berikutnya saya berikan kepada Prof George Quinn. Terima kasih, Mas. Apakah saya boleh share screen sekarang? Share screen, coba. Boleh, Prof. Nah, Bapak Dekan yang teramat saya hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terhormat, saya merasa mendapat kehormatan besar karena buku saya, Wali Berandal Tanah Jawa, yang judul aslinya Bandit Saints of Java, menjadi salah satu pokok diskusi dalam pertemuan ini. Buku saya berkisar pada praktik ziarah kubur dan praktik penghormatan terhadap para wali dan orang-orang berkaromah dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim di Pulau Jawa. Dalam meneliti dan menulis Wali Berandal, saya berusaha untuk menempatkan laku ziarah lokal dalam kerangka sejarah Indonesia dan sastra berbahasa Jawa. Dan saya berusaha menghubungkan ibadah ziarah dengan keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini, supaya khususnya dengan tujuan jangan sampai kita menganggap adat kebiasaan ziarah sebagai praktik kuno
atau praktik yang kampungan, atau kedaluarsa, atau gejala yang terlepas dari perkembangan sosial dewasa ini. Sebagaimana saya gambarkan dalam kajian Wali Berandal, jumlah orang yang melakukan praktik ziarah ke makam-makam keramat di Pulau Jawa mengalami kenaikan tajam sejak sekitar tahun 1980-an. Dewasa ini berjuta-juta orang, bahkan sampai berpuluh-puluh juta orang berkunjung ke makam-makam keramat setiap tahun. Dalam Wali Berandal, saya menyajikan angka-angka statistik yang setidaknya bagi saya yang mengamati praktik ziarah dari jauh, bagi saya sangat mengejutkan, tetapi saya kira cukup dapat diandalkan. Jadi gejala ziarah kubur ini bukan gejala sepele yang boleh kita kesampingkan, melainkan sangat menonjol dalam lanskap sosial masyarakat Jawa. Bukan hanya masyarakat Jawa, masyarakat Sunda dan Madura dewasa ini juga di Bali, sebagaimana digambarkan dengan sangat bagus sekali oleh Bapak Saifuddin dalam kajiannya Wali Pitu and Muslim Pilgrimage Bali Indonesia, Inventing a Sacred Tradition. Kajian yang teramat bagus, Bapak Ibu. Dan tentu saja merebaknya gejala ziarah lokal ini melontarkan setumpuk masalah, ribuan pertanyaan yang perlu kita hadapi secara ilmiah apabila kita hendak memahami kenyataan sosial yang sedang berlaku di Indonesia dewasa ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, sejak zaman dulu sekali, khususnya sejak zaman Ibn Taimiyah pada abad ke-13 Masehi, ziarah kubur senantiasa menjadi pokok perdebatan di kalangan para ulama dan ahli-ahli studi agama. Ada negara atau lingkup kultural di mana ziarah kubur sangat diharamkan. Ada pula lingkup budaya yang sangat menganjurkan dijunjungnya wali-wali dan dikeramatkannya tempat-tempat tertentu. Misalnya dalam aliran Syiah, ziarah kubur menjadi ragam ibadah yang biasa sekali dan sangat dianjurkan. Juga di negara-negara yang terkena pengaruh kebudayaan Persia, seperti India dan Pakistan, dan negara-negara di Asia Tengah, juga di beberapa wilayah di Afrika Utara, di Maroko misalnya, ziarah kubur menjadi praktik yang amat penting. Juga di Yaman dan tentunya di Pulau Jawa. Dalam Wali Berandal, saya menggambarkan secara singkat adanya pembauran antara golongan yang disebut santri dan golongan yang disebut abangan. Sebetulnya istilah abangan itu istilah yang cukup bermasalah, tidak sempat saya rembuk dalam ulasan ini. Yang pembauran itu, kedua golongan itu dewasa ini sama-sama berbondong-bondong ke makam keramat yang menjadi tujuan ziarah. Bapak Ibu, saya persilakan untuk menyimak sendiri ulasan dan pengamatan saya sebagaimana saya gambarkan dalam buku Wali Berandal. Bagi saya yang sangat menarik yaitu timbulnya semacam ilmu ketuhanan yang bersifat tidak formal, yaitu semacam kalam populer yang belum tentu dibenarkan atau disyahkan oleh para ulama barangkali, karena kalam pop ini merupakan semacam dasar pemikiran yang seolah-olah timbul secara spontan, tumbuh dan berkembang sendiri dengan tujuan untuk membenarkan
kebiasaan atau adat mengkeramatkan para wali lokal dan membenarkan praktik ziarah ke makam-makam keramat. Apa yang saya maksudkan dengan ilmu ketuhanan atau teologi atau kalam atau teologi yang informal itu? Ada beberapa cirinya yang cukup jelas menampakkan diri. Sebetulnya ada 5 unsur yang saya anggap unsur asasi dalam ilmu kalam populer atau ilmu kalam ziarah ini. Unsur pertama yang saya golongkan sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu kalam populer ini adalah faham kedekatan, yaitu faham jauh dekatnya Allah. Dalam bahasa Inggris, barangkali ada padanannya dalam bahasa Inggris, yaitu proxemics, or theology of distance and proximity. Dalam tauhid Islam, sebagaimana yang umumnya dirumuskan oleh para ulama, Allah bersifat tanpa batas, tanpa batas. Maka Allah ada di mana-mana, di setiap waktu. Kehadiran Allah di dunia dapat dirasakan di mana-mana. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Kaf, ayat 16, yang bunyinya demikian. Maaf Bapak Ibu, karena saya kurang dapat berbahasa Arab, saya beri terjemahannya dalam bahasa Indonesia saja. Jadi surah Kaf ayat 16 itu bunyinya demikian. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati dan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bapak Ibu, dengan kata lain, Tuhan tidak pernah jauh. Ini menurut ortodoksi. Tidak pernah jauh. Nah, Bapak Ibu, dalam ilmu perziarahan populer, kalam perziarahan, ya, katakan sajalah, ada anggapan kalau Tuhan bisa dekat, maka Tuhan juga bisa jauh. Dengan kata lain, manusia boleh dekat dengan Tuhan, boleh juga jauh dari Tuhan. Jauh dekatnya hubungan manusia dengan Tuhan dapat dinyatakan atau diwujudkan secara geografis berupa jarak fisik atau jarak geografis. Artinya, di tempat-tempat tertentu, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kita dapat merasakan kehadiran Allah, seolah-olah kita berada di dekatnya atau di sisinya. Rasa dekat itu kita dapatkan di tempat-tempat tertentu yang memancarkan daya ilahi, khususnya tempat-tempat keramat atau makam keramat. Jadi di makam-makam keramat, kita mendekat kepada Tuhan. Jarak pemisah antara manusia dan Tuhan dapat dikurangi, dapat dijembatani. Jarak spiritual tersulap menjadi jarak fisik. Nah, unsur yang kedua dalam ilmu kalam yang saya gariskan ini adalah anggapan bahwa segala-galanya berasal dari Allah, bersumber pada Allah. Maka tidaklah salah apabila seorang Muslim meminta segalanya kepada Allah, termasuk keperluan sehari-hari, seperti uang, misalnya. Ada istilah dalam bahasa Jawa, ngalap perkah. Ngalap perkah, yaitu memohon kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Gusti Allah, atau kepada wali, agar kita diberi sesuatu berkah, termasuk misalnya anugerah harta kekayaan. Dalam wali berandal,
Saya menceritakan pengalaman saya ketika berwawancara dengan seorang peziarah. Saya beri nama Pak Abdullah, jadi bukan namanya yang sesungguhnya. Saya tidak berani menyebut nama beliau yang sesungguhnya tanpa seizin beliau, tentu saja. Jadi saya sebut saja Bapak Abdullah. Saya berwawancara dengan Pak Abdullah di Goa Langse, sebuah tempat keramat di dekat Parangtritis di pantai selatan Jawa. Di dalam Gua Langse, Pak Abdullah berdoa kepada penunggu gua, Mbah Langse, agar ia diberi atau dikaruniai uang yang cukup untuk melunasi uang kuliah putrinya yang sedang kuliah di sebuah akademi manajemen perkantoran. Dan saya sempat bertanya kepada Pak Abdullah. Saya tanya, Pak, menurut Islam, ya, kalau kita meminta bantuan keuangan kepada Tuhan, bukankah itu perbuatan syirik? Saya masih ingat pada saat itu Pak Abdullah melafalkan sebuah ayat dari Quran. Yaitu ayat 6 dan 7 dari surah Al-Alaq. Surah yang ke-96. Yang bunyinya dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian. Sesungguhnya manusia suka melampaui batas karena memandang dirinya serba kaya dalam segalanya. Pada saat itu saya tampak bingung, sehingga Pak Abdullah memberikan semacam penjelasan. Segala-galanya datang dari Allah, katanya, kata Pak Abdullah. Dan seorang Muslim yang benar-benar bertakwa harus mengakui hal itu. Apabila ia tidak mengakuinya, yaitu menganggap ada rezeki dalam hidup ini yang datang dari usahanya sendiri dan bukan dari Allah, itulah yang syirik. Menganggap diri seperti bisa atau seolah-olah diri kita berkuasa setingkat kuasanya Tuhan, itulah yang syirik menurut Pak Abdullah. Jadi menurut Pak Abdullah, sudah sewajarnya seorang Muslim yang bertakwa meminta apapun yang diinginkannya kepada Allah atau kepada wali Allah. Apabila ia tidak melakukan itu, berarti ia sombong dan bertindak syirik. Dan permintaan itu disampaikan di permintaan yang misalnya harta kekayaan, disampaikan di tempat-tempat keramat yang terasa dekat dengan Allah atau dekat dengan wali perantara, seperti diantaranya di Gua Langse yang terlain. Bapak Ibu, unsur yang ketiga dalam ilmu kalam ziarah lokal adalah anggapan bahwa ibadah adalah semacam transaksi jual beli. Artinya, yang beribadah seolah-olah melakukan transaksi dagang dengan Allah atau dengan wali Allah. Semacam kontrak jual beli. Bahkan tindak jual beli itu diwujudkan secara materi dalam praktek pemberian sumbangan sedekah dan praktek nazar. Memberikan sedekah atau laku nazar merupakan metafora yang menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan, yaitu hubungan timbal balik serupa dengan hubungan antara penjual dan pembeli. Tentu saja pendapat yang demikian dianggap sangat-sangat sesat baik oleh ulama maupun oleh banyak Muslim awam. Tidaklah mungkin Tuhan itu boleh kita anggap sebagai semacam pedagang yang menjual berkah kepada manusia dengan syarat manusia harus membayar, atau artinya mengimbangi berkah itu dengan semacam imbalan atau bayaran. Unsur-unsur komersial dalam ziarah
juga dalam ibadah keagamaan umumnya, cenderung dianggap tindakan yang merusak atau mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Idealnya, konon, idealnya ziarah harus bebas dari urusan uang dan sepenuhnya bersifat rohani. Begitulah yang sering dikatakan orang, terutama oleh ulama dan kiai. Tetapi nyatanya, sikap atau faham bahwa ibadah punya sifat komersial kerap kali kita temui dalam praktek-praktek ibadah di makam-makam keramat. Tidak di mana-mana dan tidak senantiasa, tapi seringkali kita dapatkan atau kita temui di makam-makam keramat. Bagi banyak peziarah di Jawa, ibadah dan tempat-tempat suci justru terasa seperti seolah-olah peziarah menjalin perjanjian atau kontrak niaga dengan alam gaib, dengan seorang wali, atau bahkan dengan Tuhan sendiri. Dalam Islam, transaksi paling luhur adalah yang melibatkan diri seorang Muslim dan segala yang dimilikinya. Artinya, jiwa seorang mukmin dan harta bendanya ditukar Allah dengan kebahagiaan abadi. Jadi semacam transaksi. Al-Quran menegaskan bahwa Allah selalu menepati janji. Dan janjinya kepada para orang-orang beriman. Janji ini termaktub antara lain dalam surat Fatir ayat 29 dan ayat 30 yang terjemahannya berbunyi kurang lebih begini. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Perdagangan yang tidak akan merugi. Karena Allah akan menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sejalan dengan ayat-ayat itu, surat Asy-Syaff ayat 10 sampai ayat 12 menunjukkan kepada orang-orang yang beriman akan menunjukkan orang-orang yang beriman akan menuju transaksi yang menguntungkan. Begini kurang lebih bunyinya dalam terjemahan. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Jika kamu berbuat demikian, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Bapak Ibu, di Jawa, ibadah di situs ziarah umumnya dianggap sebagai kontrak. Ya, bukan umumnya sebetulnya, tapi seringkali dianggap sebagai kontrak atau transaksi. Bahkan memberi sumbangan pun jarang dilihat sebagai perbuatan tanpa pamrih. Biasanya dipahami sebagai cara untuk membeli status sosial sekaligus pahala ilahi. Kontrak nazar juga gejala biasa.
Yang disebut nazar terjadi ketika seorang peziarah berjanji akan melakukan sesuatu, misalnya mendukung kegiatan amal atau mengadakan acara selamatan, menyumbang atau memperbaiki situs ziarah dan sebagainya. Jadi janji itu akan dilaksanakan bila permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Artinya, transaksi komersial adalah metafora yang menyatakan transaksi ibadah sebetulnya. Tafsir-tafsir Al-Quran sering mengakui hal ini. Misalnya istilah tijarat perdagangan dalam bahasa Arab atau jual beli yang terdapat dalam surat Fatir tadi ditafsirkan sebagai berikut, dan saya kutip dari sebuah ulasan yang diterbitkan di Arab Saudi sebetulnya, tapi dikenal juga di Indonesia. Ayat ini, ayat yang saya sebutkan tadi, yang saya berikan tadi, ayat ini memakai perumpamaan dari dunia dagang. Seorang mukmin harus rela menyisihkan sebagian rezekinya, seperti yang dilakukan oleh seorang pedagang yang menyisihkan modal untuk ditanam dalam usaha dagang. Bedanya, perdagangan mukmin yang bertakwa tidak akan rugi karena Allah menjamin untungnya, bahkan menambahkan laba rohani dari karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu, karena itu kegiatan jual beli di makam keramat bukanlah tindakan yang mencemarkan atau merusak ibadah, melainkan upaya yang menyatu dengan ibadah itu sendiri. Sebuah wujud nyata yang menggambarkan hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan. Bapak Ibu, unsur yang keempat dalam ilmu kalam ziarah adalah anggapan bahwa kuasa Allah sangat besar, dan maha dahsyat, tanpa batas, sehingga tidaklah mungkin manusia biasa seperti Anda dan saya, manusia biasa dapat berurusan langsung dengan kuasa atau daya yang maha besar itu. Manusia biasa baru dapat berkomunikasi dengan Allah apabila ia memperoleh bantuan dari seorang perantara, yaitu seorang wali misalnya. Wali adalah perantara dan pelindung yang dapat memperlancar hubungan manusia dengan Tuhan, juga melindungi manusia terhadap kuasa ilahi atau daya ilahi yang maha besar dan maha dahsyat. Dalam Wali Berandal, saya menceritakan pengalaman saya ketika bertandang ke desa keramat Wonosari di lereng Gunung Kawi di Jawa Timur. Desa Wonosari itu terkenal tempat terkuburnya Mbah Jugo dan Iman Sujono. Dua tokoh yang konon kabarnya, dua tokoh yang dapat membantu orang menjadi kaya. Bapak Juru Kunci di sana menjelaskan kepada saya mengapa sangatlah perlu ada perantara yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Penjelasan beliau cukup panjang dan nampaknya juga sudah dipikirkan sejak lama dan dipikirkan masat-masat. Menurut Pak Juru Kunci, di sini saya akan kutip apa yang dikatakannya sebagaimana terekam pada alat perekam diktafon saya. Jadi secara harfiah langsung dan yang dikatakan oleh beliau itu bunyinya demikian. Memohon kepada Allah secara langsung itu bermasalah. Itu kata Pak Juru Kunci. Banyak lika-likunya. Karena Allah itu sumber kuasa yang tidak terbatas. Terlalu besar untuk kita dekati.
kalau kami umat Islam meminta kepada Allah secara langsung, tidak akan berhasil. Itu kata Pak Juru Kunci. Mustahil Allah akan mengabulkan. Sungguh tidak mungkin. Ketika wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril perantaranya. Ada perantaranya, malaikat Jibril. Walaupun wahyu Allah disampaikan lewat perantara, Nabi jatuh sakit juga, terkena dampaknya. Itulah sebabnya karunia Tuhan disalurkan melalui pihak perantara, melalui leluhur kita, melalui para wali, atau melalui para nabi, atau para malaikat. Apabila kita hendak meminta sesuatu, merekalah yang menyaring komunikasi dari Tuhan. Kalau tidak disaring, kalau tidak ada perantara, pasti kita kewalahan. Demikian di penjelasan Bapak Juru Kunci di Makam Suci, Makam Keramat Gunung Kawi. Bapak Ibu, unsur yang kelima yaitu sifat kebendaan iman. The materiality of faith. Artinya, hal-hal yang non-benda, yang nirbenda, seperti kepercayaan, doa, gagasan, pemikiran, metafora, dan perumpamaan, cerita, dan teks, kesalehan, ketaatan, kepatuhan, dan sebagainya. Hal-hal yang non-benda itu diberi wujud kebendaan atau dianggap memiliki wujud fisik. Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh, misalnya gagasan Tuhan bisa jauh, bisa dekat. Gagasan ini diberi wujud nyata, wujud fisik, berupa jarak fisik. Orang dapat duduk di samping sebuah kubur, misalnya kubur wali kekasih Tuhan, yaitu secara fisik, ia berada di dekat orang yang dianggap dekat dengan Allah. Begitu juga misalnya peziarah memberikan sumbangan atau mengucapkan nazar. Perbuatan nyata itu yang dianggap mewakili atau mewujudkan sifat hubungan manusia dengan Allah. Dengan berbagai kiat, maka iman dan ibadah dinyatakan dalam wujud materi, gerak fisik, tempat, tasbih misalnya, cungkup, dan sebagainya. Materi atau hal-hal yang berwujud nyata merupakan semacam bahasa, semacam teks, katakan sajalah. Setingkat dengan kitab-kitab suci. Orang seolah-olah berpikir bukan dalam hati, tetapi melalui tindakan fisik dan penggunaan benda-benda tertentu. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengulang apa yang dikatakan kepada saya oleh para juru kunci dan para peziarah. Tentu saja sebagai peneliti, saya tidak berhak menentukan benar tidaknya pendapat-pendapat mereka. Saya bukan ahli tauhid atau hukum syariah atau fiqh. Saya hanya merekam seakurat mungkin apa yang saya dengar sewaktu saya berada di makam-makam keramat di Jawa. Bagi saya, yang menarik yaitu yang mereka katakan itu dapat kita rumuskan menjadi semacam teologi. Atau seperti yang saya katakan tadi, mungkin istilahnya ilmu kalam populer, yang mendasari tindak ibadah para peziarah, entah secara sadar atau di dalam bawah sadarnya. Ilmu ketuhanan atau ilmu kalam itu bersifat tidak formal. Tidak ada buku penuntun yang membeberkan dalam bentuk tercetak, dan ilmu itu berkembang di luar kuasanya para ulama atau para kiai, di luar kuasanya pesantren-pesantren, dan di luar kuasanya lembaga-lembaga pendidikan Islam
ilmu ini, kalau memang pantas disebut ilmu, dan saya kira memang pantas disebut ilmu, berkembang dalam lingkungan makam-makam keramat sebagai buah pemikiran para peziarah yang umumnya tidak terdidik secara formal dalam bidang tauhid atau syariah atau fiqh atau usuluddin dan sebagainya. Bapak Ibu, teologi ziarah lokal ini berangkat dari yang saya gambarkan tadi dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal, kelihatannya kelima pokok yang ini menyimpang dari tauhid, syariah, dan fiqh ortodoks atau sunnah. Bahkan ada yang langsung bertentangan dengannya. Misalnya, yang pertama, Allah belum tentu dekat, tetapi belum tentu dekat, tapi dapat didekati melalui laku ziarah di tempat-tempat tertentu. Jadi dalam ilmu kalam ini ada semacam faham bahwa Allah bisa jauh, tapi bisa juga dekat. Sedangkan secara ortodoks, Allah berada di mana-mana dan selalu dekat dengan diri kita. Yang kedua, ngalap berkah, termasuk doa meminta harta kekayaan atau kenaikan pangkat, istri cantik, dan sebagainya, sangat dibenarkan dan halal. Dan yang ketiga, ibadah sering bersifat jual beli. Tuhan dapat dijadikan mitra bisnis, katakan sajalah, yang terikat dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Kuasa Tuhan nomor 4, kuasa Tuhan sangat besar, sehingga untuk mendekatinya secara langsung sulit. Sulit mendekatinya secara langsung. Malah tidak mungkin bagi insan biasa. Meminta sesuatu kepada Tuhan mutlak memerlukan bantuan perantara berkaroma, sebagaimana yang kita dapatkan di makam-makam keramat. Dasar iman dan ibadah, nomor 5, dasar iman dan ibadah tidak sepenuhnya bergantung pada firman dan petunjuk dalam kitab suci. Budaya ziarah bukanlah budaya berkitab, bukan budaya berhuruf, melainkan budaya lisan yang perlu difahami dari sudut pandang yang tidak terikat pada kitab-kitab atau literasi. Bapak-bapak, karena ilmu kalam atau teologi ziarah itu tidak formal, yang saya gariskan ini timbul dari laku ziarah kubur, maka dalam buku saya Wali Brandal, saya berani menyebut para wali yang disembah di kubur-kubur keramat dengan istilah berandal, yaitu tokoh-tokoh yang dalam beberapa hal berada di luar agama formal. Dalam beberapa hal, tidak sepenuhnya tentu saja, dalam beberapa hal di luar agama formal, di luar pagar-pagar ortodoksi. Mereka bukan berkelakuan bejat atau kriminal, sama sekali tidak, melainkan merupakan tokoh-tokoh yang melambangkan ragam ibadah lain daripada yang umumnya dibenarkan dalam ragam Islam baku. Dalam hal ibadah, mereka adalah berandal, dalam arti membangkang terhadap kekakuan ragam ibadah ortodoks yang dianggap dia kaku. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, barangkali saya sudah jauh melampaui batas waktu yang disediakan untuk jatah saya dalam acara ini. Sebagaimana saya katakan tadi, buku Wali Brandal saya tulis sebagai seorang pengamat asing yang memandang dinamika agama di Indonesia dari luar, dari jarak jauh, secara kultural,
jarak kultural yang cukup jauh, sehingga saya yakin wawasan yang saya sajikan pasti banyak yang bermasalah. Maka saya sangat senang apabila dalam diskusi nanti Bapak Ibu sekalian berkenan meluruskan hal-hal yang tidak lurus dalam ulasan saya. Dan akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kesabarannya, tentu saja kesabarannya, dan waktu saya kembalikan ke Mas Rizka. Terima kasih. Terima kasih Pak George Quinn. Banyak hal yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Prof. Quinn. Salah satu yang saya catat terakhir, Prof. Quinn menyampaikan bahwa ini adalah pengamatan dari luar, melihat fenomena keberagamaan atau keberagaman atau keislaman di Indonesia yang barangkali ada perspektif yang menarik. Dan poin kelima dalam inti paparan yang disampaikan Prof. Quinn menyatakan bahwa dasar iman dan ibadah tidak sepenuhnya bergantung pada firman dan petunjuk dalam kitab suci. Ini mengingatkan saya bahwa ekspresi dalam ziarah kubur ini seperti halnya ekspresi keberislaman atau dalam banyak teori misalkan ada everyday Islam atau everyday religion yang terkadang dalam wujudnya tidak sebagaimana apa yang populer atau apa yang mainstream. Nah, itu banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama. Saya tidak akan memberi komentar lebih jauh. Kita akan mendengarkan langsung dari Mas Saifuddin Zuhri yang ada di hadapan kita ini, dua begawan pengamat kuburan, pengamat ziarah, lebih tepatnya adalah peneliti ziarah, yang menarik sekali untuk kita dengarkan bersama. Bagaimana komentar dari Mas Saifuddin Zuhri yang akan mengomentari paparan dari Pak Quinn. Selebihnya nanti kita beri kesempatan pada Pak Quinn untuk merespon balik singkat, dan baru kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan atau pernyataan dari audien yang saya lihat ada Prof. Ainun Naim, ada sekian banyak para akademisi di ruang diskusi pada siang hari ini. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Mas Saifuddin Zuhri. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak George. Senang bisa ketemu. Akhirnya, saya akan sedikit bercerita. Nanti saya akan share mungkin untuk sebelum cerita share materi saya. Karena tadi Pak George sudah nge-share PPT. Gini, ini yang perlu saya sebutkan pertama kali. Saya terima kasih banyak Pak George. Jadi kalau teman-teman audien di sini bercerita tentang Pak George ini salah satu orang yang menginspirasi saya kira-kira untuk menulis tentang satu hal yang sebenarnya hampir hilang dalam kajian Islam Indonesia atau tidak cukup populer, ditulis oleh akademisi. Saya ingat sekali 13 tahun yang lalu ya Pak George ya, 2012, ketika saya baru selesai studi S2, itu saya menerbitkan sebuah artikel di sebuah jurnal Indonesia, The Malay World, yang kemudian beririsan dengan apa yang sedang ditulis oleh Pak George juga tentang Bali, tentang Wali Pitu di Bali. Akhirnya kita di sana berkorespondensi melalui email, dan Pak George inilah yang kemudian memberi saya rekomendasi. Ketika korespondensi saya bilang, Pak George, saya ingin S3 nih di Berlin Graduate School Muslim Societies and Cultures di Berlin waktu itu. Ini proposal saya ingin sekali Pak George ngasih komentar dan jika berkenan untuk menuliskan rekomendasi untuk aplikasi saya. Dan Pak George menulis panjang sekali untuk sebuah rekomendasi, dan saya sangat senang sekali dengan rekomendasi itu, dan ya berkat Pak George pula saya akhirnya bisa melanjutkan studi waktu itu di Berlin. Saya sampaikan terima kasih Pak George untuk dukungannya. Jadi Pak George ini sangat suportif terhadap banyak sekali akademisi-akademisi di Indonesia, dan
tidak cukup banyak yang punya spirit seperti Pak Jos ini. Bagaimana anak-anak muda bisa bisa melakukan penelitian lebih baik, melanjutkan studi, dan yang lebih penting lagi Pak Jos juga membawa satu isu yang mungkin banyak dilupakan, tapi penting dan populer seperti tadi yang dijelaskan Pak Jos. Sesuatu yang sangat masif di masyarakat, tapi itu hilang dari sebuah kajian. Ini ibarat gajah tadi, dipeluk mata tapi nggak kelihatan, yaitu praktek ziarah. Dan Pak Jos tadi sudah menjelaskan ini jumlahnya jutaan. Ini yang saya juga temukan di ruang-ruang ziarah tadi. Dan ini menurut saya menjadi subjek baru yang mungkin kita bisa lebih banyak lagi riset-riset tentang ziarah lokal ya, atau perjalanan ziarah ke tempat-tempat di luar yang mainstream ya, misalnya haji atau umroh. Ini saya kira masih memberi ruang yang sangat besar untuk peneliti-peneliti Indonesia. Terkait dengan presentasi Pak Jos, saya menyempatkan tadi menuliskan beberapa poin sebenarnya. Jadi saya dapat materi dari Mas Disko itu tadi malam Pak Jos, kira-kira pukul 7 malam. Perjalanan saya menuju Jogja dari Tulungagung. Jadi kemarin saya di Tulungagung, hari ini saya di Jogja karena ada kegiatan di Jogja. Di kereta itu saya coba baca, memahami apa yang ditulis Pak Jos. Dan saya cukup terkejut dan cukup menarik menurut saya ketika Pak Jos melontarkan apa yang disebut dengan kalam pop atau kalam informal tadi juga muncul. Izinkan saya untuk baca Pak Jos ini sebagai respon terhadap apa yang ditulis oleh Pak Jos. Jadi Pak Jos dalam 5 komponen tentang tauhid atau kalam ziarah menjelaskan bagaimana praktek ziarah menghasilkan suatu sistem kepercayaan yang hidup, spontan, dan berkembang di luar struktur teologi yang formal. Pak Quinn, saya menyebutnya Pak Quinn aja ya, melihat 5 ciri utama teologi informal ini, yaitu teologi of distance, keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan yang ketiga, spiritual transaction, dan yang 4 adalah perantara atau intermediary, dan yang kelima adalah materiality. Kelima ciri ini dibahas dengan cukup baik melalui ragam kutipan yang bersumber dari Al-Quran. Tentu saja ini sangat mencengangkan bagi saya yang melihat Pak Quinn sebagai sarjana barat, dan maaf jika kurang berkenan, non-muslim misalnya, atau agnostis, atau bahkan ateis misalnya, yang sedang berusaha memahami bagaimana praktek ziarah ke tempat-tempat suci di kalangan masyarakat Jawa, yang sebagian besarnya adalah muslim. Terlebih lagi, Pak Quinn menyebut kelima ciri tersebut adalah elemen penting yang terkandung dalam teologi atau kalam populer serta informal. Penggunaan kata teologi mungkin akan problematis bagi sebagian besar umat Islam, utamanya yang bagi mereka yang terpapar dengan kajian teks normatif Islam. Teologi biasanya ditempatkan secara kanonik dan diatribusikan dengan nama-nama yang juga kanonik. Misalnya Asy'ariyah yang diatribusikan kepada ulama kalam abad 9, Imam Abu Hasan Asy'ari, atau Maturidiyah diatribusikan kepada Abu Mansur al-Maturidi. Jadi kalau Pak Quinn kemudian melontarkan gagasan teologi pop ini, bisa muncul namanya Quiniyah, ya kayak gitu. Sebuah konstruksi teologi yang dibangun oleh Pak Quinn. Ya, itu karakter bagaimana sebuah teologi dalam Islam. Dia selalu diatribusikan kepada sebuah nama-nama besar. Dan sekali lagi yang menarik adalah positionality ya, bagaimana Pak Quinn sebenarnya tadi Mas Disko melihat bahwa ini adalah outsider-insider ini juga menjadi isu bahwa teologi dicetuskan oleh seorang George Quinn. Ini saya kira akan Quiniyah akan menjadi sebuah ide yang menarik untuk dilontarkan bagaimana penerimaan publik misalnya tentang konsep ini. Pak Jos, saya lanjutkan kembali ya. Pak Jos Quinn nampaknya ingin menawarkan sebuah konstruksi baru tentang teologi, yaitu apa yang disebut sebagai kalam pop, yakni sebuah pemahaman yang tentang ketuhanan yang dikonstruksikan secara sporadis serta populer dan prakteknya berkembang di tempat-tempat suci. Masjid, meski menjadi satu bagian bahkan universal yang dikategorikan sebagai tempat suci, bukanlah yang dimaksud Pak Quinn dalam tulisannya.
Tempat suci yang dimaksud dalam tulisan Pak Quinn adalah tempat-tempat keramat dan makam-makam wali. Argumen teologis kalam pop juga dibangun tidak oleh satu lembaga atau individu yang otoritatif atau kanonik, melainkan oleh setiap individu yang mengakui status speciality atau spesialitas tempat tersebut. Jadi kita ngomongin tentang religion, space, and speciality. Mereka bisa jadi yang mengatribusikan status speciality itu bisa jadi adalah peziarah itu sendiri, pedagang, atau bahkan juru kunci. Reputasi, kemahiran tidak menjadi isu dalam konstruksi dalam kalam formal ini. Itu yang tadi juga disebutkan oleh Pak Quinn, rata-rata dikonstruksikan oleh by train, it's not oleh seorang ulama atau kiai yang train dalam kajian-kajian Islam misalnya. Jadi reputasi atau kemahiran itu tidak menjadi isu penting dalam konstruksi kalam teologi ini, karena yang menjadi underlying faktor itu adalah populer dalam konteks ini dia secara masif dipraktekkan oleh banyak orang. Ini tulisan Pak Quinn ini tentu saja mengingatkan saya terhadap buku yang ditulis oleh Syahab Ahmed ya di tahun terbit di Princeton University Press pada tahun 2016 dengan judul yang cukup provokatif. What is Islam? The Importance of Being Islamic. Apa itu Islam? Sebuah pertanyaan yang bagi banyak orang akan terkesan sederhana, namun akan sulit dijelaskan. Bagi Ahmed, Islam bukanlah satu sistem yang tunggal, yang tetap dan tertutup, melainkan sebuah spektrum makna yang luas, berlapis dan terus dinegosiasikan oleh umatnya sepanjang sejarah. Ahmed menggugat pemahaman banyak sarjana yang mereduksi Islam semata-mata sebagai kategori tekstual, apakah itu sebagai sebuah kategori ontologi ataupun epistemologi, dan akibatnya menyampingkan signifikansi judul buku dia juga, Being Islamic atau Being Muslim. Syahab mengkritik definisi Islam yang tereduksi menjadi legalistik, yakni Islam yang hanya diukur dari ketaatan terhadap hukum syariah, doktrin teologis semata. Ia menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, wilayah Islam yang luas dari Balkan to Bengal, ini menjadi konsep yang penting, from Balkan to Bengal dalam buku ini, menampilkan praktek pemikiran dan ekspresi budaya yang sangat beragam. Dari filsafat Ibnu Sina, puisi Jalaluddin Rumi, hingga seni miniatur Persia yang menggambarkan wujud Nabi Muhammad, yang bagi kalangan mayoritas Sunni ini dianggap sebagai blasphemy, karena larangan untuk menggambarkan Muhammad. Tapi itu menjadi sebuah praktek yang lumrah di Persianate, ya, di wilayah-wilayah Persia, Iran saat ini. Hingga kebiasaan meminum anggur yang juga cukup kuat juga itu di wilayah-wilayah Asia Selatan. Semua itu menurut Ahmed tidak bisa dikeluarkan dari kategori Islam hanya karena tidak sesuai dengan ortodoksi hukum. Dengan demikian, ia ingin menegaskan bahwa Islam bukan hanya seperangkat aturan, tapi juga sebuah peradaban pengetahuan dan ekspresi kemanusiaan yang juga kompleks. Dalam sejarahnya, Islam mengalami apa yang disebut oleh Ahmed ini coherent contradiction, bahwa dalam sejarah Islam, berbagai pandangan yang tampak saling bertentangan, itu bisa hidup berdampingan secara wajar dalam satu ekosistem intelektual dan kultural. Islam itu manifestasinya akan sangat kontradiktif satu sama lain, dan dia bisa hidup secara berdampingan dengan yang kontradiksi itu tadi. Contohnya adalah seorang penyair sufi bisa memuja anggur dan cinta dunia dalam puisinya, tetapi tetap dianggap saleh secara spiritual. Seperti digambarkan juga dalam sampul bukunya Syahab Ahmed ini. Kalau saya boleh melihatkan, ini sampul buku ini. Ini adalah sebuah koin yang diterbitkan tahun 1611 untuk merayakan ulang tahun ke-6 pengangkatan Sultan Mughal Jahangir. Sultan digambarkan dengan membawa secangkir minuman anggur sekaligus buku pada kedua tangannya. Ini menunjukkan bahwa Islam justru mengandung ruang bagi ambiguitas dan kontradiksi, bukan menolaknya. Dengan kata lain, Islam mengakui keragaman makna sebagai bagian dari kebenaran itu sendiri. Ini yang saya kira penting, bahwa
apa yang disebut sebagai benar dalam sejarahnya itu adalah sangat kompleks, dan dalam sejarah Islam yang setiap kebenaran itu bisa hidup dalam milieu yang kadang ambigus ya, satu sama lain dan bertentangan. Dengan demikian apa yang dikaji oleh Pak Quinn dalam tulisannya tidak lain adalah sebuah upaya umat Islam untuk menjadi seorang muslim sebenarnya. Being a Muslim. Menjadi Jawa dan menjadi seorang muslim juga. Meski Pak Quinn berusaha menempatkan konstruksi tersebut melalui 5 ciri utama kalam informal dalam diskursus teks, karena jelas sekali Pak Quinn membawa banyak sekali kutipan dalam Al-Quran, jadi meletakkan dalam diskursus tekstual Quranic discourse. Namun konstruksi tersebut sebenarnya rentan terhadap kontradiksi serta ambiguitas. Belum lagi, konstruksi teologi tersebut sebenarnya sangat rapuh dan marginal, karena dikonstruksikan oleh aktor-aktor yang mungkin bagi sebagian umat Islam disebut tidak memiliki kredensial dalam mengkaji Islam. Pedagang, atau bahkan juru kunci misalnya. Belum lagi situasi landscape Islam di Jawa atau di Indonesia secara umum pada dekade belakangan mengalami islamisasi dengan tanda kutip dalam kadar yang cukup masif, yang kerap mengakibatkan konstruksi kalam informal tersebut menjadi terpinggirkan. Saya kira ini sebuah tantangan saya kira ke depan, bagaimana apa yang disebut oleh Pak George Quinn sebagai kalam informal atau kalam pop ini bisa mampu bertahan di tengah-tengah gempuran Islam, orang menyebutnya islamisasi atau orthodoxization misalnya, menjadikan Islam lebih ortodok kembali. Saya terima kasih Pak Quinn, ini saya sangat inspirasi. Saya cuma ingin mengomentari bagaimana menempatkan Pak Quinn, tulisan Pak Quinn ini dalam konteks kajian sejarah peradaban Islam, lembaga yang mengadakan kegiatan ini. Dan saya menemukan bahwa Pak Quinn membawa sesuatu yang sangat signifikan, bagaimana teologi from below, teologi dari bawah yang berkembang di masyarakat secara populer untuk dikonstruksikan pada level yang lebih abstrak lagi ya, melalui 5 komponen ciri utama dalam kalam informal tersebut. Bagi saya ini juga memiliki resiko, apalagi penggunaan istilah teologi misalnya yang juga bisa menyebabkan kontradiksi interminis. Karena gini, bagi saya yang hilang dalam Islam saat ini adalah imagination, bukan logos. Dan Pak Quinn tadi menyebutkan tentang Ibnu Taimiyah misalnya, yang sebenarnya dia mengkritik konsep-konsep imajinasi yang berkembang pada abad 9 hingga abad 11. Al-khayal, misalnya konsep khayal, kalau dalam bahasa Arab imagination itu khayal, yang sebenarnya menjadi komponen penting dalam tradisi ziarah. Pak Quinn menyebutkan beberapa kali tentang konsep metafor ya, yang menjadi penting untuk memahami praktek ziarah, metafor, dan dia simbolik biasanya, dan hanya bisa dipahami jika kita memahami melalui imagination, menjadi khayal, yang dalam sejarah Islam di Indonesia itu disebut sebagai kemunduran, tahayul, bid'ah, khurafat, dan sebagainya. Ini kan harus diperangi dengan banyak sekali kelompok Muslim. Padahal sebenarnya ziarah ini hanya bisa dipahami melalui imagination, praktek imajinasi. Bagaimana sesuatu yang material, yang itu memiliki nilai simbolik. Ini yang menurut saya konsep teologi yang dicetuskan Pak Quinn, itu bisa jadi kontradiksi interminis dengan apa yang ingin coba dibangun oleh Pak Quinn sendiri. Menurut saya ini imajinasi, tentang imajinasi orang Jawa, bagaimana mereka memahami agama mereka, ketimbang sebagai sebuah konsep teologi, apalagi teologi yang sudah yang dikembangkan oleh pop, yang pop tadi ya, oleh masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki kredensial dalam mengkaji Islam misalnya. Namun saya cukup mengapresiasi keberanian Pak Quinn untuk menyebutkan ini sebagai teologi. Namun ada baiknya konsep ini juga dipertimbangkan, penggunaan teologi pop atau informal
itu juga perlu ditinjau kembali menurut saya. Mungkin imagination mungkin ya, mungkin bagi saya lebih relevan. Tentu saja pertanyaannya adalah bagaimana Jawa, orang-orang Jawa yang sebagian besarnya adalah masyarakat Muslim itu mengimajinasikan tentang Tuhan, tempat suci, dan untuk memahami ziarah, imajinasi bagi saya adalah yang paling penting ketimbang sebuah konstruksi teologis, apalagi konstruksi teologis tersebut sudah sangat kanonik. Ini yang menjadi kunci Islam di Indonesia, tentang simbolisme, tentang imagination and symbolic dimension dari keberagamaan. Tapi secara umum saya terima kasih Pak George Quinn, secara pribadi saya berterima kasih atas dukungannya selama ini, dan saya banyak belajar dari Pak George Quinn dengan apa yang ditulis. Mudah-mudahan sedikit catatan ini bisa menjadi bahan diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Sisko, terima kasih banyak Pak Quinn dan teman-teman di Fakultas Usuluddin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saifuddin Sufi. Setelah mendengarkan paparan dari Mas Saifuddin, saya kemudian seperti merevisi apa yang saya nyatakan tadi di awal, bahwa saya mengulang-ulang ekspresi keberislaman. Sementara Pak Quinn sebetulnya ingin menegaskan bahwa ini beyond atau melampaui ekspresi, tapi dia sudah melangkah jauh menuju ke teologi, sehingga nanti menjadi perdebatan apakah tepat itu sebagai teologi ataukah hanya sebatas imajinasi atau ekspresi. Baik, saya kira tidak elok kalau tidak akan mendapatkan respon balik dari Pak Quinn. Saya melihat Pak Quinn mencatat nih, sehingga sepertinya Pak Quinn akan memberikan tanggapan balik atau menanyakan lebih jauh pada Mas Saifuddin Zuhri agar diskusi ini semakin intens. Jadi saya sudah memprediksi bahwa diskusi ini tidak hanya sebatas one man show, tapi memang akan berjalan dengan dinamis. Dan saya berharap selepas ini nanti akan kita beri kesempatan kepada seluruh audien untuk berpartisipasi. Monggo Pak Quinn. Maaf Mas Sisko, tadi presentasi saya kelihatan di share screen ya? Terlihat Mas. Masing. Oh ya, Kalau ini belum sudah dibagi Mas, nanti biar dijadikan. sudah nggak ada ya toh sekarang? Ini sekarang sudah stop ya share screen-nya? Ini masih terlihat. Masih. Wah, ini gimana cara stopnya ini? Saya bingung ini. Saya anak muda yang muda nggak juga sih, yang nggak ngerti teknologi sebenarnya Pak Quinn. Oh, ini di sini. Oke. Oke. Monggo Pak Quinn Pak bilih wonten tanggapan napa pertanyaan lebih lanjut. Tak catosipun nggih wonten. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Saifuddin. Komentarnya, ulasannya begitu padat dan begitu banyak, sehingga saya merasa kewalahan untuk dapat mencerna, untuk dapat menyerap dan merangkum segala yang disampaikan. Jadi maaf kalau saya hanya menanggapi sebagian saja. Dan Pak Saifuddin, saya minta dikirimi tulisannya. Baik, Bisa. Pak Jos. Ya. Nanti saya kirim linknya. Ya, terima kasih. Saya tertarik sekali pada komentar yang Bapak berikan, sangat menarik sekali. Dan saya kira dalam dipandang dari segala sudut memang sangat tepat dan hit the target, bahasa Inggrisnya. Khususnya masalah kredensial untuk menyusun suatu dasar untuk memikirkan jati diri Islam, untuk memikirkan ketuhanan, untuk memikirkan ibadah. Seringkali kita mendengar bahwa untuk dapat memberikan semacam ulasan dan bimbingan untuk menentukan hukum dan sebagainya, itu perlu ada learning, perlu mendalami kitab-kitab dan tradisi-tradisi. Dan di sini kita melihat dalam hal ini kita melihat suatu kontradiksi. Sebab sebagaimana kita ketahui, untuk menjadi Muslim, cukuplah
kita mengucapkan kalimat syahadah. Dengan mengucapkan kalimat syahadah, menurut tradisi Islam, menurut para ahli Islam dan menurut barangkali menurut hadis dan sebagainya, dengan mengucapkan kalimat syahadah, kita sudah menjadi Muslim sepenuhnya. Jadi untuk dapat menyatakan atau dapat berbicara sebagai orang yang menepati dasar Islam untuk orang yang sudah menjadi Muslim, tidaklah perlu kita mempelajari segala macam. Sebab dengan mempelajari buku, kitab-kitab dan sebagainya, kita membentuk semacam hierarki daripada yang tidak tahu apa-apa dan tidak berhak bicara kepada yang punya pengalaman luas dan belajar secara luas dan menguasai isi kitab-kitab sehingga dianggap memiliki kredensial yang dapat diandalkan untuk bisa mewakili Islam dan berbicara dan menentukan bermacam-macam. Nah, Bapak Ibu, seorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadah, walaupun dia buta huruf, walaupun tidak mengecap pendidikan apapun, dia sudah menjadi Muslim sepenuhnya. Sederajat dengan kiai, ulama, dan sebagainya. Sederajat. Bahkan sederajat dengan nabi. Sederajat dengan tokoh-tokoh yang sangat dijunjung dan dihormati dalam sejarah Islam. Sebetulnya dengan mengucapkan kalimat syahadah, walaupun dia tidak terdidik dan tidak punya latar belakang pendidikan apapun, dia berhak bicara sebagai orang yang sudah beriman Islami. Sehingga saya tidak meragukan hak dan wewenang orang yang tidak terdidik, yang bertandang ke makam-makam keramat untuk menyusun suatu kalam atau suatu ilmu ketuhanan yang dapat dihormati, yang harus dihormati. Walaupun dia secara pendidikan tidak punya kredensial, tapi berhak pula berbicara sebagai orang yang sudah menjadi Muslim sepenuhnya. Jadi dalam hal ini, kita harus menghadapi suatu hal yang cukup menantang sebetulnya. Teologi, ya saya seperti Pak Saifuddin tidak begitu suka dengan istilah teologi, ya, tapi ya ilmu kalam, ya. Itu perlu kita hormati, walaupun timbul dari rasa hati dan timbul dari kehidupan sehari-hari yang bersifat lisan dan tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan, dunia dunia kesarjanaan dalam tradisi Islam. Harus dihormati, dan ini menjadi tantangan bagi kita. Para peziarah yang melakukan ibadahnya menurut suatu teologi, suatu ilmu kalam, suatu tauhid barangkali yang mereka ciptakan sendiri. Mereka adalah sebagian dari keanekaragaman yang Pak Saifuddin sebutkan tadi, yang dapat dianggap atau digolongkan sebagai yang bersifat Islami. Saya masih ingat sekurang lebih 10-20 tahun yang lalu, seperti Pak Saifuddin sendiri, saya juga berkeliling ke makam-makam keramat di Pulau Bali. Dan saya sampai terkejut sekali. Ada keragaman yang bersifat Islami, tapi juga menyimpang dari yang ortodoks. Misalnya, makam, barangkali Pak Saifuddin pernah ke makam Pemecutan di pusat kota Denpasar, yang sangat
rapat hubungannya dengan sejarah Hindu di Bali. Dan pernah menjadi, dan barangkali sampai sekarang masih menjadi suatu tempat yang sama-sama dihormati oleh orang yang beragama Islam dan juga orang yang beragama Hindu. Saya pernah ke sana pada saat ada peziarah di makam pemecutan itu. Ada peziarah beragama Hindu di sana yang menyampaikan hormatnya kepada Siti Khadijah yang terkubur di sana. Dan pada saat itu saya juga terpikir menjadi salah satu segi daripada keragaman agama Islam di Indonesia, di Pulau Bali. Barangkali seperti Pak Saifuddin juga sendiri juga sudah mendalami masalah itu di makam Loloannya dan beberapa makam yang lain di Bali. Jadi saya juga ada beberapa catatan di sini, tapi yang ingin saya tekankan itu hak untuk menyusun suatu dasar teologis bagi ibadah dan bagi jati diri Islam tidak terletak sepenuhnya pada orang yang dianggap punya kredensial. Jadi yang tidak punya ijazah dan sebagainya, yang tidak punya kualifikasi juga berhak untuk menyusun suatu dasar atas dasar tata hidup mereka sendiri dan pengalaman mereka sendiri. Apalagi ya, terima kasih Pak Saifuddin. Buku Syahab Ahmad, What is Islam? Saya belum sempat membacanya, tapi segera akan saya baca. Terima kasih. Dan apalagi? Saya tidak sempat membicarakan beberapa segi yang lain daripada budaya ziarah pop ini. Tapi ada juga embel-embelnya. Seperti misalnya pandangan peziarah pada sejarah Islam di Jawa. Kita tahu ada suatu narasi tentang tibanya Islam di Jawa dan tersebarnya Islam di Pulau Jawa. Kalau kita bercakap-cakap dengan peziarah yang menganut teologi yang saya gariskan tadi, mereka punya suatu pandangan yang cukup menarik mengenai sejarah Islam di Jawa. Sangat menarik sebetulnya. Mereka menganggap pertama-tama dua hal. Pertama, penyebaran Islam, penyiaran Islam di Jawa adalah berdasarkan hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Jadi Jumadil Kubro adalah katakan sajalah ancestor, cikal bakalnya, dan semua wali songo dan penyebar Islam yang paling pertama punya ikatan kekeluargaan satu dengan yang lain dan dengan Jumadil Kubro. Begitu juga sifatnya birokratif atau sikat berjalan atas dasar rapat-rapat dan atas dasar keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka katakan sajalah pemerintahan, dalam rangka birokrasi. Jadi dua hal ini menjadi dasar untuk menyusun atau memikirkan sejarah persebaran Islam di Jawa, keluarga dan birokrasi. Lain sekali dengan apa yang biasanya kita peroleh apabila kita mempelajari Islam di Jawa secara akademik. Ya, begitulah Pak Saifuddin. Banyak sekali yang harus saya serap dan belum sempat saya cerna. Mohon dikirimi anunya. Ya, terima kasih sekali, Pak. Hanya itu saja, Mas Rizka, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Queen. Saya mau bertanya dulu, apakah Pak Queen masih ada waktu untuk sharing session, question and answer?
question and answer. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 3:30 ini. Iya. Sudah menjelang sore di sini. Ya, Oke, boleh juga. baik. Ya. Mas Baik, Sisko terima kasih. izin tadi link untuk presentasi saya sudah kirim di chat Pak George, mungkin bisa mengakses itu Oh, chat. di chat Oh itu ya, chat. seharusnya ada link. Oh ya. Baik. Terima kasih sudah dapat. Thank you very much. Beres. Bisa diakses ya Pak Gin ya. Coba saya copy dulu. Sudah dapat. Ya, Oke. terima kasih. Ya, Sama-sama Pak. beres. Ya. Oke, terima kasih sudah dapat ya. Sudah. Teknologi dewasa ini luar biasa ya. Luar biasa. Dalam sekejap mata sudah dapat Sangat memudahkan. ya. Baik, terima kasih Pak Quinn. Sepertinya memang kesepakatannya dengan Pak Quinn ya 1,5 jam. Sepertinya banyak yang ingin bertanya, tapi kami memaklumkan hal itu. Semoga ada sesi-sesi yang lainnya. Insya Allah di lain kesempatan apa yang disampaikan Pak Quinn terkait dengan kalam populer menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk kemudian tidak hanya didengarkan, tapi kemudian dikaji lebih jauh. Kritik yang disampaikan Mas Saifuddin Zuhri, respon dan tanggapannya juga menjadi hal yang diskusi ini menjadi hidup sebenarnya. Sampai jumpa di lain waktu, di kesempatan yang lain. Semoga Pak Quinn bisa berpartisipasi dalam sesi yang tidak hanya virtual. Semoga bisa bertemu, berjumpa untuk mendiskusikan topik-topik yang masih sesuai dengan bidang Pak Quinn. Kami mendoakan semoga Pak Quinn sehat selalu, panjang usia, dan selalu produktif dan menebar inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih. Sekali lagi Mas Saifuddin Zuhri juga terima kasih, dan teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak jadi memberi kesempatan untuk bertanya. Semoga ada kesempatan yang lain. Matur nuwun. Sami-sami. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan sekalian minta maaf apabila ada hal-hal yang terasa tidak dapat diterima atau dirasa aneh karena merupakan pandangan dari jauh. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam paparan saya tadi. Dan terima kasih, semoga suatu saat dapat bertemu lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun Pak George, Quinn, Mas Sisko, Ya. semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you very much. Many thanks. Quinn. Ya, mudah-mudahan bisa bertemu Pak Quinn langsung ya. Semoga bisa bertemu face to face suatu saat. Face to face. Ya. Menelusuri makam-makam di Mataraman, Pak Quinn. Ya. Kita ziarah bersama-sama ya. Sorry, do you have a time Pak Quinn? Punya waktu masih? Ini aja ngobrol aja. Ya, boleh. Ya. My current project saya sekarang ini tentang tentang religious authority, tapi tentang juru kunci. Oh ya. Saya sedang menulis di mana? Di Bali apa di Jawa? Di mana? di Jawa, Hindu Temple. Hindu Temple, tapi yang kemudian menjadi tempat ziarahnya orang Muslim juga. Oh ya, begitu. Ya, luar biasa. Iya. Katanya ada beberapa Hindu temples di Jawa yang cukup besar dan cukup ramai. Apa memang betul itu? Iya. Dan umat Muslim juga terkadang datang ke sana. Iya. Terus yang ke Hindu temples yang di Jawa, apakah peziarahnya itu orang Jawa atau orang Bali? Orang Jawa. Jawa, luar biasa. Jawa and Muslim. Oh ya, how extraordinary. Ya. Saya saat ini proyek tentang itu bagaimana Pak Quinn menyebutnya teologi ya, bagaimana konsep tentang
sacred space, religion Iya. itu dikonstruksikan Iya. oleh non ulama, tapi Iya. populer. Orang-orang Iya. seperti juru kunci dia punya authority untuk menjelaskan tentang Iya. tempat tersebut, bahkan sejarah. Ya, ya. Aha. Ya, luar Hmm. biasa. Ya, semoga berjalan lancar. Kalau Terima kasih, Pak. saya sedang gimana ya? Mungkin karena saya mempunyai kesombongan seorang asing, ya, orang asing yang suka nyombongkan diri. Saya lagi menulis sebuah buku, sudah 90% sudah jadi dalam bahasa Jawa, Pak. Oh, Tentang sastra Jawa modern, sastra Jawa modern. Jadi saya beri judul Pangilon, ajar oke. tepung diri lumantar sastra Jawa modern. Oke, oke. Itu. Pangilon itu apa artinya, Pak Queen? Pangilon itu cermin, Oke. Karena Pangilon. salah satu kafe yang juga pernah saya kunjungi di Jogja namanya Pangilon. Nah, ya, ya, ya. Pangilon itu Ah, cermin. Ya, cermin ya, oke. Koco Eh, Bolo. siapa penulis novel Jawa Suparto Proto. Suparto Broto? Oke. Ya. Nah, dia karena istri saya sedang nulis tentang novel Jawa, salah satunya tentang Indis, Oh ya, begitu. Ya. tentang Oh, ya. Indis. Dia baca beberapa eh, ya ini sebenarnya The Post-Colonialist Figure. Oh ya, ya. Oh, Colonial Eh, Speaker. Oh ya, ya, ya. Ya. Ah. sorry. Hmm. The Post-Colonial Speaker. Ya. Ya dia sedang nulis tentang salah satunya Suparto Noto itu juga, Broto Ya, juga. ya. Kemudian beberapa novel-novel Indis, Hmm. penulis Indonesia kontemporer, Oh ya, ya, ya. eh Hana Rambe, tapi Hana Rambe nulis dalam bahasa Indonesia. Tapi yang Suparto itu saya kira menarik itu karena dia nulis tentang Indis dan dalam bahasa Jawa. Ya, 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 ya. Jadi di Memang buku itu akan ngomong Suparto juga, Pak Queen. ya, ya, juga dah saya sebut-sebut. Beliau juga menulis dia produktif sekali, banyak sekali tulisannya dalam bahasa Jawa. Ada juga tulisannya yang bagus sekali dalam bahasa Indonesia, Suparto Proto. Oh, Yang saya garap itu novelnya yang cukup panjang, uh, Donyane Wong Culiko, Donyane Wong Culiko. Itu bagus sekali. du, Uh, Dunyane salah Wong satu Culiko. Culiko, ya. Hmm, Wong tidak apa jujur. ya? Oke, Ya. yang dibaca saya itu saya lupa judulnya Pak Queen eh, tentang Indis ya dalam bahasa Ya. Jawa. Ada bukunya tapi kok saya cari kok nggak ada di sini. Ya, Jadi ya. eh, saya juga banyak tertarik melalui istri saya karena dia sedang menyelesaikan PhD-nya Ah, juga ya. tentang novel. Salah Ini satunya menarik tentang sekali. Jawa. Sastra Jawa yang oleh banyak orang dianggap sudah punah atau sudah mati, tidak ada lagi, ternyata meledak, sedang mengalami semacam perkembangan yang luar biasa. Mungkin masih beredar dalam kalangan yang terbatas, belum Hmm. muncul dalam toko buku seperti Gramedia dan sebagainya, tapi Ya, hmm. meledak. Dan saya di dalam ruang kerja saya di sini punya perpustakaan pribadi, koleksi pribadi, buku-buku bahasa Jawa yang terbit sejak 10-15 tahun yang lalu, sejak bahasa sastra Jawa mulai meledak. Itu judulnya barangkali ada 200-300 judul yang semuanya dalam bahasa Jawa. Dan saya Oh, menjadi langganan tetap daripada sebuah toko buku di Indonesia online, itu namanya Warung Buku Sastra Jawa. Itu dapat diakses secara online, dan setiap beberapa minggu saya mengirim pesanan kepada Ibu Rini, namanya Ibu Rini Tripuspo Hardini. Uh, dia tinggal di mana itu Pak Jos? Salatiga di Kopeng, bukan Kopeng, Oh, di, Salatiga Kopeng ya, Kopeng Salatiga. di dekat Salatiga, di Pandungan, Pak, Pandungan. Oh, Bandungan, Ambarawa berarti. Ya. Nah, dia itu mengasuh situs di WhatsApp,
di Facebook dan sebagainya. Jadi kita dapat mencari buku berbahasa Jawa dan dapat dipesan lewat Facebook Messenger atau WA. Dan dalam waktu di sini jauh di selatan, di Australia yang jauh di sebelah selatannya Laut Selatan, bukunya datang dalam waktu seminggu, terbungkus baik sekali. Wow. Ya, dan luar biasa apa layanannya. Jadi walaupun Itu koleksi Pak George itu dari beragam varian Japanese varian gitu. Karena kan ledakan ini kan juga terjadi tidak di banyak wilayah, di Banyumas muncul. ya, ya memang Itu ada beberapa koleksinya ada juga meliputi itu, tidak Central Java gitu enggak? ya macam-macam. Bahkan ada baru-baru ini ada tulisan baru yang terbit dalam bahasa Jawa Osing dari Banyuwangi. Oh, Ya, sempurna. luar biasa. Bagus sekali. Ya, ya. Siapa itu penulisnya, Pak Queen? Lupa saya namanya. Tapi sebelum sempat membaca atau memesan bukunya, tapi terbit baru-baru ini. Novelnya. Novel, ya novel, Oh, novel atau kumpulan cerpen. oke. Wah, menarik Ya, itu. Ngomongin ya. sastra lokal, lokal sastra and Jadi languages. kelihatannya di Indonesia juga ikut gerakan yang mulai muncul di mana-mana di dunia, di mana sastra provinsial yang selama ini disingkirkan oleh kebudayaan nasional dan bahasa nasional dan sebagainya, itu mulai bangkit lagi. Misalnya di New Zealand, saya berasal dari New Zealand, Pak Saifuddin. Di New Zealand, orang Maori punya Oke. sastra modern, sastra lama dan modern, yang selama ini disingkirkan oleh kuasa bahasa Inggris, sastra Inggris. Oke. Tapi sekarang mulai bangkit lagi, karena orang tidak lagi mau tunduk begitu saja kepada kuasa sastra dan kebudayaan yang bersifat nasional yang berdasar pada um, apa uh, uh, ideologi nasionalisme. Jadi mulai bangkit lagi. Di Inggris misalnya bahasa dalam bahasa Welsh, Gaelic dan sebagainya itu mulai bangkit lagi. Tidak mau lagi dikuasai atau disingkirkan oleh dikesampingkan oleh sastra berbahasa Inggris. Ya, Oh, begitulah. itu Jadi, fenomena global ya? ya, fenomena global. Ya, Oke, ngomongin tentang kritik apa arus balik terhadap nationalism, apalagi di kelihatannya. Indonesia. Di Indonesia sangat Bukan, dominan tuh. ya memang sangat dominan sekali. Tapi tidak dominan sepenuhnya. Ya, Ada masih memberi ruang hidup. tahun yang lalu, Pak, bulan September, saya sempat mengikuti semacam konferensi yang diadakan di Blitar, konferensi pengarang-pengarang yang menulis dalam bahasa Jawa di Blitar, dan konferensi diadakan sepenuhnya dalam bahasa Jawa. Mulai dari sambutan-sambutan untuk mengatur jalannya konferensi, paparan-paparan atau makalah-makalah yang diberikan itu semuanya dalam bahasa Jawa, diskusinya berlangsung dalam bahasa Jawa, dan ya suasana itu sepenuhnya berbahasa Jawa. Jadi di sana sini, di Blitar, di Tulungagung, di Bojonegoro, di Surabaya, di Jogja, di Purwokerto, Banyumas, ada kelompok-kelompok pengarang yang mulai bangkit apa namanya menerbitkan dan menyebarluaskan apa karya-karya dalam bahasa Jawa. Ini suatu perkembangan yang baru eh, sejak ya sekitar 20 tahun yang lalu dan kelihatannya semakin bertambah lajunya. Ya menarik itu tentang nation canon dalam literatur ya, karena indicial literatur itu biasanya dalam bahasa Belanda tuh ya. Ya, 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 itu. Tapi kita punya juga banyak indis literatur yang bercerita tentang Hindia Belanda, tapi di Gramedia cukup banyak sekarang Pak Queen yang Ah, bercerita tentang Hindia Belanda, tapi ditulis ya, secara populer oleh anak-anak ya, muda dan ya, dalam memang, bahasa Indonesia. memang, Nah, memang, memang. menarik itu melihat fenomena global ini Ya, tentang ya, provincializing social sciences, humanities, ya, mungkin.
kelihatannya para pengarang yang masih menulis dalam bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu belum berhasil menembus ke Gramedia. Tapi Ya, siapa betul. tahu dalam waktu setahun 2 tahun lagi buku baru, buku modern dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda sudah dapat dibeli di toko buku seperti Gramedia. Sekarang saja kalau kita ke Tokopedia misalnya atau toko buku online, penjual online itu sudah dapat kita beli yang dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Tapi belum berhasil menembus ke Ya, toko buku Gramedia dan sebagainya. ya, mainstream market Ya, masih belum mampu ya. Ya, ya, marketnya juga ya di bagian media bahasa Indonesia masih sebatas itu. ya, 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 ya. Ya, Pak Jos, itu saya terima kasih banyak itu tadi diskusinya dan terima kasih banyak dan saya sangat menunggu bukunya. Itu kira-kira kapan terbit itu tentang Kali contemporary pertama Japanese literatur. pertengahan tahun depan. Dan ada juga yang sudah selesai sebetulnya masih sedang saya gosok-gosok, saya besut. Um, itu susulannya Bandit Saints of Java atau Wali Brandal. Jadi jilid 2 itu sudah jadi dan akan diterbitkan oleh Gramedia. Tapi saya tidak tahu tanggal berapa atau kapan keluarnya. Sebentar lagi barangkali sebab masih naskahnya masih saya bersihkan dan saya polish ya, saya polish. Oke, Uh, itu di ditulis dalam bahasa Indonesia atau translation? dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oke. Ya, Jadi bukan judulnya translation seperti buku Bandit Saints of Java itu, bukan ya? Bukan bukan. translation tadi. Oke. Bandit Saints of Java sudah diterjemahkan, Hmm. sudah ada di Gramedia. Ini Dan ini bukan. ini buku baru yang Dan ditulis dalam bahasa Indonesia. dalam bahasa Indonesia. Ya, judulnya uh, Ngalap Berkah, Ngalap Berkah. Good. Ya, Mhm. Ngalap Berkah. Terus subjudulnya Membongkar Akar-akar Iman Islami dalam laku um, berziarah, semacam itu. Sejarah. Hmm. Ya, Ya, nanti bikin madhab Queen. jadi ya betul. Ya. Pak Saifuddin, saya mengucapkan terima kasih sudah Saya juga terima berkenan kasih banyak. membaca Mhm. tulisan saya tadi dan memberikan komentar yang akan saya baca dengan teliti. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Queen. Terima kasih, Mas Isko. Terima Ya. kasih. Saya Semoga kita nunggu bisa buku literaturnya tadi, Pak Queen. Saya sangat Oke. tertarik. Saya sangat tertarik juga dengan literatur Jawa. Ya. Dan semoga kita bisa ziarah bersama-sama ke tempat-tempat Hindu tadi. Ya, saya Tentu, tertarik sekali dengan proyek itu. tentu Bagus saja. sekali Ya. proyeknya. Ya. Oke, baik, beres. saya kembalikan ke Mas Saiful untuk menutup acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Queen. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Prof. Win. Matur suwun sampun kerso tumut acara teng Win Tulungagung. Barangkali mumpung ada Mas Saifuddin Zuri, ini tahun depan bisa kita segera anggarkan ini Mas untuk bedah buku yang Pak Win yang baru. Ngalap berkah. Ini dalam kapasitasnya Mas Saifuddin untuk Warek 2 nih kalau ini masih caranya Mas. Kita akan anggarkan dari Fakultas Usuluddin nanti anggarannya untuk itu. Baik, terima kasih Mas Udin, Prof. Win, Pak Dekan, dan Pak Rizko Amati, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Ini sebagian besar ada juga mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga yang kemarin konfirmasi ke kita untuk ikut dalam acara ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti kita dalam kesempatan yang lain bisa ketemu lagi dalam forum yang tidak kalah menarik dengan Pak Win. Barangkali forumnya tidak daring tapi luring atau offline, bisa face to face langsung di kampus tercinta kita Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf selaku pembawa acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof. Win, Mas Udin yang juga menyempatkan diri dari Jogja ini untuk berkenan include join ke acara ini. Itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sugeng siang. Oke, makasih ya. Terima kasih Mas. Oke.